Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Sabat yang kudus buat kita, untuk kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, mau memuji, memuliakan nama Dia, sebab Allah yang kudus layak buat kita tinggikan, layak buat kita agungkan di saat situasi apapun yang terjadi di tengah-tengah kita. Maka dari itu, bagi kita hari ini, tengah situasi yang mungkin meragukan, mengkhawatirkan bagi iman kita, maka kita harus tetap berserah, tetap bersandar, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan situasi yang terjadi. Dari itu, sesuai dengan anjuran pemerintah untuk kita tidak berkumpul bersama, maka dari itu kita akan ibadah di rumah kita masing-masing. Kita akan memulai, ya mungkin di kota, kita tinggal di kota, kita ibadah di kota. Yang di desa, kita ibadah di desa seperti saya ini. Membawakan renungan firman Tuhan bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul dan menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan hadir untuk memberkati kita. Kita percaya janji Tuhan adalah janji yang iya dan amin dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Biarlah apa yang kita buat semuanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita diberkati olehnya. Ya Allah kami, ya Tuhan kami bersyukur buat kasih setia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari ini dari tempat ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan. Biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan memberkati kami. Apa yang kami buat kiranya semuanya mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sampai akhir ibadah persekutuan kami, sampai akhir live streaming ini, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi, saudara-saudara yang luar biasa, hari ini kita akan muji memuliakan nama Tuhan karena kita tetap merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Di tengah situasi seperti ini, kita mau memuji, mengagungkan Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita angkat pujian ini. Katakan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pujian yang sangat indah, pujian yang sangat memberkati kita. Karena inilah pengakuan kita di hadapan Tuhan. Karena ini adalah permohonan kita di hadapan Tuhan. Kita merasakan di tengah-tengah situasi yang berat ini, di situasi yang sulit ini, kita merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, betapa mulianya Tuhan dalam hidup kita, betapa Tuhan mengasihi hidup kita, tidak pernah berhenti sampai dengan hari ini. Tuhan menyertai kita. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di bangsa ini. Mujizat terjadi di Pulau Bali. Haleluya, Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Bahkan pemazmur menuliskan bagi kita, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita patut bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita patut bersyukur punya Allah, punya Tuhan seperti Dia. Maka dari itu mari kita muliakan Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Karena Dialah Allah yang satu-satunya, Bapa yang baik dalam hidup kita. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu berlimpah di hidupku. Katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukur Tuhan, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah
yang Kau sediakan bagiku. Katakan Tuhan, tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, tunaikan syukurku Tuhan, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Pujian yang sangat menguatkan iman percaya kita, karena kita tahu kita punya Bapa, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Tidak pernah ditinggalkannya kita sendirian, tetapi Dia selalu mau menyertai kita. Bahkan janji Tuhan bagi kita adalah, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau. Tetapi janji Tuhan bagi kita adalah, aku akan menyertai engkau sampai dengan kesudahan alam ini. Inilah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Patut kita bersyukur, layak kita bangga, patut kita bersuka cita, karena kita punya Allah seperti Dia, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, tetapi Dia mau menyertai dan memberkati kita. Bahkan janji Tuhan bagi setiap kita di situasi seperti sekarang ini, bahwa tidak akan ditinggalkannya kita. Puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus dari lumpur dosa, kita patut bersyukur buat kasih setia Tuhan. Maka dari itu, mari kita angkat satu pujian lagi sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, minta kepada Tuhan, Tuhan bimbinglah saya, bimbinglah aku, karena kita tahu, saya tahu, tanpa Tuhan saya tidak berani melangkah sendiri. Tanpa Tuhan yang terjadi adalah ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau memuji memuliakan Tuhan. Kita mau mengaku di hadapan Tuhan bahwa Tuhan bimbinglah saya. Seperti Mazmur Daud dalam pasal 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana Daud sendiri mengungkapkan bahwa dia perlu Tuhan. Dia butuh Allah dalam hidupnya untuk menuntun dia ke jalan kebenaran dan kepada kehidupan. Bimbinglah daku ya Allah. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan.
Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Bimbinglah daku ya Tuhan, bimbinglah daku ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Biar lewat renungan firman Tuhan ini, iman percaya kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, sehingga kita boleh melihat mujizat terus terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam nama Yesus kami bersyukur atas waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami. Walaupun mungkin kami berada bersama jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan jauh di sana, namun kami boleh bersama-sama live di tempat ini Tuhan. Dari kampung ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau mendengarkan, mau belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, dan biarlah kasih setia Tuhan mengalir dalam hidup kami. Roh Kudus bekerja bagi kami, sehingga firman yang akan kami renungkan bersama-sama boleh menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, jadikan kami anak-anak-Mu yang terus boleh melihat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengajarkan bagi kita bahwa kita adalah orang-orang ketebusannya yang hidup oleh karena iman saja. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuka 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai dengan pasal 5. Ya, kita akan baca berapa ayat saja. Di sini mengatakan demikian, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema seperti itu, dan kita akan baca 16, 17, 18 dan pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayat 4 dari pasal 5 dikatakan demikian, sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Ayat 7. Jadi penekanan renungan kita pada pagi hari ini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin memberikan satu tema dari pembacaan kita, yaitu apakah arti hidup? Kenapa saya ambil ayat ini? Kenapa saya ambil tema ini? Karena kita melihat situasi keadaan dunia sekarang ini sungguh-sungguh mengkhawatirkan.
Kalau saya boleh bertanya, siapa yang tidak khawatir akan hidup ini? Semua orang khawatir. Maka dari itu Tuhan Yesus menekankan bagi kita di dalam Injil Matius, Lukas juga dikatakan janganlah kamu khawatir. Itu artinya bahwa kekhawatiran adalah bagian hidup manusia. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengatakan khawatir, karena kehidupan kita selalu khawatir. Ya, kekhawatiran itu terus ada dalam kehidupan kita. Siapapun kita, anak-anak, orang tua, anak muda, semua kita khawatir. Khawatir akan hidup, khawatir akan pakaian, khawatir akan makanan, khawatir akan hidup ke depan bagaimana. Kita menjadi khawatir. Dan seringkali kekhawatiran, tatkala kekhawatiran itu terlalu menekan kehidupan kita, maka muncullah kekecewaan. Sehingga apa? Tatkala kita khawatir, kita menjadi kecewa. Dan tatkala kita kecewa, selalu kita katakan, Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Tuhan, mengapa harus begini? Tuhan, mengapa harus begitu? Pertanyaan-pertanyaan ini akan selalu kita tanyakan kepada Tuhan. Kenapa? Maka dari itu, pada hari ini, pagi ini, mari kita belajar dari apa yang Tuhan mau sampaikan dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 ayat 10. Sini saya memberikan tema, apakah arti hidupmu? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Karena apa? Karena pertanyaan ini akan membawa kita mengerti bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Pertanyaan ini akan membawa kita mengerti bahwa kita ini bukan apa-apa. Maka dari itu Tuhan benar mengatakan dalam firman-Nya, janganlah kamu bermegah. Jikalau kamu harus bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Bukan sebaliknya kita bermegah, menyombongkan diri, mungkin dengan apa yang kita miliki. Dengan berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan, limpahkan bagi kita. Tetapi Tuhan mau kita mengerti apa arti hidupmu. Apakah arti hidupmu? Dan ini adalah bunyi pertanyaan yang pernah diajukan Rasul Yakobus kepada penerima suratnya, yaitu kepada orang-orang Kristen Yahudi yang pada saat itu tersebar di berbagai pelosok dunia. Yakobus 4 ayat 14. Di situ Rasul Yakobus menyampaikan surat ini, menyampaikan pertanyaan ini kepada mereka yang tersebar, orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak bagi kita semua, coba kita renungkan sebentar saja. Kita renungkan sesaat saja, ya. Kita lahir, kita dibesarkan, kita disekolahkan, kita bekerja, ya. Semuanya ada tujuannya. Kita sekolah supaya pintar. Kita pintar supaya mendapat pekerjaan. Kita bekerja supaya kita punya makanan. Kita makan supaya kita hidup. Nah, pertanyaan terakhir adalah, kita hidup supaya apa? Nah, ini pertanyaan terakhir. Kita hidup untuk apa? Jadi dari pertanyaan itu muncul pertanyaan baru. Apakah arti hidupmu? Saya akan mengajak kita melihat beberapa referensi yang memberi jawaban pada pertanyaan tersebut. Yakobus 4 ayat 14 dengan jelas mengatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup ini seperti uap saja. Jikalau kita bakar korek, dia menyala, keluar uapnya hilang. Begitu juga kalau kita bakar apapun itu, dia beruap langsung hilang. Dan jadi artinya adalah, berarti hidup itu sebentar saja dan bersifat fana adanya. Hidup itu bersifat fana adanya. 1 Petrus 1 ayat 24 mengatakan demikian. Semua yang hidup akan seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Artinya apa? Artinya adalah bahwa hidup manusia itu akan berakhir di dalam kematian. Ini yang sangat menakutkan manusia sekarang ini. Satu kata, mati. Itu yang membawa ketakutan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mati. Jadi hidup manusia itu akan berakhir di dalam kematian.
Setelah kematian akan ada penghakiman atau pengadilan. Banyak orang menganggap bahwa hidup ini hanya sebagai beban, penjara, penderitaan, sehingga muncul satu istilah, wah bosan hidup. Apakah kita hari ini merasakan itu? Apakah kita mengatakan bahwa, oh Tuhan, saya bosan hidup? Saya harap tidak. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita punya Allah yang setia. Allah yang akan memberkati kita. Allah yang akan menuntun kita. Dan ketakutan kematian itu adalah milik orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengerti, memahami firman Tuhan dari Kejadian, maka kita akan tahu betul apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebenarnya, sejak penciptaan, Allah tidak pernah merencanakan hal yang buruk dalam kehidupan manusia. Allah tidak merencanakan hidup manusia itu sebagai beban. Allah tidak merencanakan hidup manusia itu seperti di dalam penjara. Allah tidak pernah merencanakan bahwa kehidupan manusia itu dalam penderitaan atau sebagai kutuk. Justru sebaliknya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sejak masa penciptaan, Allah merencanakan supaya hidup ini bermula dan berakhir dengan kemuliaan. Berakhir dengan kebahagiaan. Berakhir dengan sebuah kesuksesan. Sejak masa penciptaan, Allah merencanakan satu hal yang indah bagi anak-anak Tuhan. Allah merencanakan hidup itu supaya berarti. Allah merancangkan hidup manusia itu bermakna. Baik bagi diri sendiri, bagi dunia, dan juga bagi Allah. Tentunya. Maka dari itu, apakah yang mengakibatkan hidup manusia itu menjadi semacam kesia-siaan? Jadi kita renungkan. Apa yang mengakibatkan hidup manusia itu menjadi tidak berarti atau mengarah kepada kebinasaan? Penyebabnya adalah dosa itu sendiri. Dosa mengakibatkan hidup berubah menjadi kematian. Dosa mengakibatkan berkat menjadi kutukan. Dosa mengakibatkan kemuliaan menjadi kehinaan. Dosa menyebabkan kesenangan menjadi kesengsaraan. Oleh sebab itu penulis Ibrani berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja dan sesudah itu dihakimi. Ibrani pasal 9 ayat 27. Tetapi sebagai anak Tuhan kita patut bersyukur pada saat-saat yang mengerikan itu menjelang. Pada saat-saat mengerikan itu datang, Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus datang untuk menebus kehidupan yang tanpa arti ini, tanpa tujuan ini, dan yang sia-sia ini. Dan kehadiran Kristus memberi nilai, memberi arti, dan makna baru pada kehidupan manusia itu sendiri. Ada kehidupan orang-orang percaya. Mari kita perhatikan Roma 8 ayat 1. Apa yang Tuhan katakan di situ. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Puji Tuhan, luar biasa, betapa baiknya Tuhan kita. Dia katakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Apa artinya? Artinya adalah kehadiran Kristus telah memberikan angin baru, pengharapan baru bagi orang-orang percaya. Kehadiran Kristus mengubah. Apa yang diubah? Yang pertama, kematian menjadi kehidupan. Kita yang sudah mati di dalam dosa,
oleh kedatangan Kristus, kita boleh hidup di dalam Dia. Kutuk, ya, menjadi berkat. Kita ini adalah orang-orang yang telah dikutuk oleh karena dosa. Tetapi Tuhan menjadikan berkat bagi kita. Tuhan ubahkan itu. Tuhan sanggup? Iya dan amin. Tuhan sanggup melakukannya. Karena apa? Dia yang empunya langit dan bumi. Dia empunya kehidupan kita. Dia empunya segala berkat. Maka dia mampu melakukan semuanya. Dan Tuhan ubahkan kehinaan menjadi kemuliaan. Tuhan ubahkan kesia-siaan menjadi keberkatan. Ya. Maka dari itu, sebagai anak Tuhan, kita patut bersyukur punya Allah seperti Dia. Namun, itu tidak berarti bahwa orang percaya, ya sekali lagi saya katakan, tidak berarti tatkala kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita telah diubahkan oleh Tuhan, tidak berarti bahwa orang percaya bebas dari penghakiman atau pengadilan Tuhan. Walaupun bebas dari hukuman, tidak berarti kita bebas dari pengadilan. Mari kita simak, perhatikan 2 Korintus 5 ayat 10. Dikatakan apa? Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Terjemahan yang lain berbunyi demikian. Ya, kita perbandingkan sedikit dari ayat terjemahan baru dengan terjemahan yang lain. Dikatakan, sebab kita semua harus nyata di hadapan kursi pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam kehidupan, baik ataupun jahat. Kebenaran yang sama kita temukan dalam Roma 14 ayat 10 dan ayat 12 yang mengatakan, sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Allah. Artinya apa, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan? Artinya setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungan jawab kita sendiri kepada Allah. Dan berdasarkan ayat-ayat tersebut, ada beberapa kebenaran yang dapat memberi nilai atau arti pada kehidupan kita selama masih di dunia ini. Tujuan saya adalah untuk mempersiapkan dan memperlengkap kita menjelang menghadapi kursi pengadilan Kristus. Karena apa? Dari semuanya ini saya ingin mengajak kita mengerti apa arti hidup kita. Supaya hidup kita ini tidak kita sia-siakan untuk dunia ini. Hidup kita ini tidak kita biarkan untuk dunia ini. Tetapi hidup kita ini kita pergunakan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Kita manfaatkan untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan, untuk berbuat bagi Tuhan. Dengan cara apa? Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Jikalau Tuhan memberkati kita dengan harta, kita berikan buat pekerjaan Tuhan. Jikalau Tuhan berikan kita kesehatan, kita bekerja buat Tuhan. Mencari jiwa-jiwa. Karena banyak jiwa yang terlantar, banyak jiwa yang terhilang. Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan menjangkau mereka, sehingga mereka kembali pada ke jalan kebenaran dan hidup. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan saya adalah untuk mempersiapkan kita, memperlengkapi kita menjelang menghadapi pengadilan Kristus. Yang pertama, kursi pengadilan Kristus adalah pengadilan bagi orang percaya. Kursi pengadilan Kristus adalah suatu keharusan. Kursi pengadilan Kristus mencakup semua orang percaya. Pengadilan Kristus adalah pengadilan yang bersifat pribadi. Kursi pengadilan Kristus dilaksanakan berdasarkan apa yang kita lakukan. Jadi, selama kita hidup, hendaklah hidup kita ini menyatakan kasih Tuhan dalam perbuatan dan menjadi terang di dalam segala hal, sehingga kita mampu menyatakan kemurnian iman dan perbuatan kita yang terbaik, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit. Ya, walaupun di tengah situasi yang sulit, dikatakan Tuhan mau kita menyatakan kasih Tuhan itu. Tuhan mau supaya kita menyatakan terang Tuhan. Maka benar firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu menjadi terang, dan terangmu itu tidak tersembunyi, tetapi terangmu itu nampak bagi dunia ini.
Kesimpulannya adalah, saudara-saudara, apakah arti hidupmu? Simpan itu baik-baik pertanyaan ini. Karena dengan demikian kita akan terus mempertanyakan hidup kita. Tuhan, apa arti hidup saya? Jikalau kita mengerti pertanyaan ini, maka kita akan melakukan perbuatan baik itu. Apakah arti hidupmu? Apakah kita hanya laksana uap yang sebentar terlihat lalu lenyap? Itu pertanyaan itu bagi kita semua ya. Apakah kita laksana rumput yang seketika saja segar ya, sebentar matahari ini sudah mulai naik ya. Jadi dia tumbuh pagi segar, sebentar karena matahari terik dia menjadi kering, menjadi layu, diinjak-injak orang. Bila demikian, hidup kita adalah kesia-siaan belaka, tanpa arti dan tanpa arah. Maka dari itu, hidup ini barulah berarti jika hidup ini barulah berarti jika yang pertama didasarkan pada kepercayaan kita kepada Tuhan. Hidup kita ini kita dasarkan kepada Tuhan Yesus, mencerminkan Yesus di dalam setiap jalan kita. Yang kedua, hidup kita ini barulah berarti jika kita mempersembahkannya kepada Tuhan. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, difungsikan sebagaimana patutnya. Janganlah kita laksanakan laksana kain-kain yang hanya digantung di kawat jemuran. Hidup yang berarti adalah hidup yang difungsikan bagi Allah. Apa talenta yang Tuhan telah beri bagi kita? Mari kita manfaatkan buat Tuhan. Kalau Tuhan berikan talenta buat kita memuji memuliakan Dia, mari kita puji muliakan Tuhan. Jika Tuhan berikan talenta buat kita untuk memainkan musik, mengalunkan musik, mari kita bekerja buat Tuhan. Jika Tuhan berikan talenta buat kita untuk memberi, berilah bagi pekerjaan Tuhan. Sebagaimana pemenang serta penerima upah, hadiah dan mahkota, Tuhan Yesus berkata bagi kita dalam Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi, jikalau Tuhan mengatakan hal itu, mari kita berbuat untuk Tuhan. Mari kita bekerja buat Tuhan. Karena apa? Bekerja buat Tuhan selalu manis. Kan ada pujian mengatakan, kerja buat Tuhan selalu manis. Ya, lanjutkan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari Tuhan menuntut, sesungguhnya aku datang segera. Situasi sudah terlihat bagaimana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Maka dari itu Tuhan katakan apa? Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Untuk itu, Rasul Paulus menasehatkan bagi kita di akhir khotbah saya ini, menasehatkan satu nasihat indah dalam 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada-Nya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau satu hal adalah kita terus berkenan di hadapan Dia. Bagaimana caranya kita berkenan di hadapan Dia? Kita taat kepada firman. Kita setia di hadapannya. Kita terus beriman kepada Dia. Maka Dia akan menyatakan kasih, kuasa, dan berkat melimpah dalam kehidupan kita. Maka dari itu pada pagi hari ini menyelesaikan ibadah kita, khotbah saya yang bertema apakah arti hidup. Maka dari itu sebagai anak Tuhan, mari kita tuliskan tema ini, ingat tema ini, dan sampaikan terus dalam hati kita. Apakah arti hidup saya jikalau saya tidak ada di hadapan Tuhan? Apakah arti hidup saya jikalau saya mengabaikan Tuhan? Apakah arti hidup saya jikalau saya ada di luar Tuhan? Maka kehidupan kita adalah kehidupan yang sia-sia. Tetapi Tuhan mengatakan,
hidupmu akan berarti di hadapanku tatkala engkau mau setia, taat, dan tunduk akan firman. Berbahagialah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, terlebih mendengar firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu bagi kami hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, ajar kami untuk memahami apakah arti hidup kami. Kami tahu kehidupan kami, kehidupan manusia hanya seperti uap saja. Hanya kelihatan dan menghilang. Hidup manusia itu bagaikan rumput yang di padang, yang hari ini mekar, sebentar lagi menjadi layu dan diinjak orang. Tidak berarti tatkala kami hidup di luar Tuhan. Tetapi tatkala kami hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan semuanya itu untuk kami nikmati di dalam dunia ini. Sehingga membawa iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan semakin tinggi dan kami diberkati. Berkati kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita berbuat, kesempatan untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan, kesempatan untuk kita bersama-sama menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mengakhiri ibadah kita, mari kita tutup kepala, tundukkan kepala kita, tutup mata kita, arahkan hati dan pikiranmu, dan biarlah berkat Tuhan melimpah bagi kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan, buat waktu, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami perbuat hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Firman-Mu yang telah kami renungkan, kiranya menguatkan iman percaya kami di tengah-tengah situasi yang sulit dan berat ini. Dan kami terus mau berdoa, Tuhan berkati kami. Tuhan berkati pemerintahan kami, dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, para menteri yang sudah berlelah bekerja. Tuhan berkati. Beri kesehatan, kekuatan bagi mereka. Dan juga kami berdoa bagi Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, semua camat, lurah, dan semua. Kami berdoa buat mereka semua. Berikan mereka hikmat akal budi. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, buat situasi ini. Tuhan, biarlah penyakit corona ini, virus corona ini boleh berlalu dari hidup kami. Sehingga kami boleh melihat kasih setia Tuhan melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri
persekutuan ibadah kami live ini. Tuhan berkati kami semua yang telah mendengarkan, telah bersama-sama melihat acara ini. Biarlah kami di minggu-minggu ke depan kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pengasihan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus ada bersama dengan kita semua hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah apa yang sudah kita buat menyenangkan hati Tuhan dan kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam.